Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar Anda pagi hari ini? Saya berdoa kita semuanya bangun dengan segar dan siap untuk menyambut hari yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Namun sebelum kita menjalani hidup di hari ini, kita hampiri Tuhan di dalam saat teduh kita untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 58 ayat 5-7. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain sarung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata puasa? Mungkin ada di antara kita yang berpikir, wah itu kewajiban dari agama lain. Atau mungkin ada yang berkata, puasa hanya untuk orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu. Atau kadang-kadang kita juga sering menghakimi, orang yang melakukan puasa kita sebut sebagai orang yang sok rohani. Tapi sesungguhnya sama seperti disiplin-disiplin rohani yang lainnya, seperti membaca Alkitab, berdoa, melayani, berpuasa juga mempunyai tujuan yang utama, yaitu untuk melatih hidup beribadah kepada Allah. Setiap kita yang Allah sudah tebus, ditetapkan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya dalam Roma 8 ayat 29. Maka satu-satunya jalan menuju kedewasaan karakter Kristen dan hidup yang beribadah adalah melalui disiplin rohani. Di satu sisi, perlu kita ingat bahwa disiplin rohani tidak memiliki nilai intrinsik pada dirinya sendiri yang mampu mentransformasi, menyucikan pribadi kita, sehingga kita tidak dapat memegahkan diri meski mampu menjalankan setiap disiplin rohani yang ada. Karena pertumbuhan kerohanian dan kesucian hidup bersumber dari anugerah Allah semata. Di sisi lain, kita tetap bertanggung jawab untuk memakai setiap sarana disiplin rohani yang sudah Tuhan berikan untuk menerima anugerahnya dan bertumbuh dalam hidup beribadah kepada Tuhan. Calvin memberikan pembagian sederhana bahwa puasa yang kudus memiliki 3 tujuan. Pertama, berpuasa bertujuan untuk menyangkal dan menundukkan tubuh kita,
melatih, membatasi diri terhadap keinginan hidup boros dan sia-sia. Menahan kebutuhan akan makan yang adalah kebutuhan alamiah menjadi contoh sederhana penerapan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kedua, berpuasa juga erat kaitannya dengan disiplin berdoa. Dalam Matius pasal 6, pembicaraan Yesus akan berpuasa disandingkan dengan disiplin berdoa. Berpuasa secara spiritual mempertajam kepekaan dan kesiagaan kita dalam memanjatkan doa. Doa puasa dilaksanakan ketika ada keadaan mendesak dalam curahan isi hati mereka kepada Allah. Ezra yang berjalan bersama bangsa Israel berpuasa dan berdoa di tepi sungai Ahawa, memohon perlindungan Tuhan dari bahaya dalam Ezra pasal yang ke-8 ayat yang ke-23. Doa puasa juga dilakukan ketika mencari kehendak Tuhan agar peka membedakan manakah kehendaknya. Paulus dan Barnabas berpuasa dan berdoa menggumulkan pimpinan Tuhan dalam menetapkan penatua bagi jemaat. Puasa dengan sendirinya tidak menjamin bahwa kita akan jelas mengetahui kehendak Tuhan, namun puasa akan mempersiapkan hati kita lebih terbuka, reseptif terhadap Allah yang mengasihi dan rindu memimpin, menyatakan kehendaknya kepada kita. Ketiga, berpuasa adalah ekspresi kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengakui kesalahan, berduka atas dosa yang terjadi, dan memohon belas kasihan kepada Tuhan. Pengakuan dan pertobatan dalam hati ini memanifestasikan dirinya keluar dalam bentuk puasa, sebagaimana halnya yang dikatakan dalam Yoel 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Yang terakhir, berpuasa untuk memiliki hidup yang beribadah pada Tuhan tidak berhenti hanya pada pertumbuhan diri kita pribadi, namun menjalar menjadi hidup yang memberkati orang lain. Dalam ayat yang kita baca hari ini, dalam Yesaya 58 ayat 5 sampai ayat yang ke-7, diingatkan bahwa ketika kita berpuasa, bukan saja kita menahan lapar dan haus, bukan saja kita berdoa dan mengurung diri di kamar, tetapi kita harus melangkah keluar, melihat orang-orang yang menderita, melihat orang-orang yang kelaparan, melihat orang-orang yang susah, dan menawarkan bantuan dan pertolongan kepada mereka dalam perbuatan yang nyata. Itulah puasa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya bertanya dengan jujur, kapankah terakhir Anda berpuasa? Kiranya firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, supaya kita belajar mendisiplin diri kita dalam berpuasa, supaya kita makin bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami supaya kami belajar disiplin rohani dengan cara berpuasa. Kami tahu bahwa manakala kami mengekang keinginan diri kami sendiri, maka hati kami dan jiwa kami lebih terbuka kepada Tuhan, sehingga kami dapat mengerti maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan mampukan kami Tuhan, supaya dalam tujuan kami berpuasa, bukan sekedar untuk kepentingan diri kami, tetapi kami dapat melangkah keluar, menolong orang-orang dalam kesusahan mereka, dan memberikan bantuan dalam perbuatan yang nyata kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan melangkah menjalani hidup yang Tuhan anugerahkan. Kiranya pertolongan Tuhan nyata atas kami. Berkati aktivitas kami dan buat berhasil segala yang kami kerjakan. Yang susah Tuhan liburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan jamah Tuhan sembuhkan. Dan kami rindu weekend ini
menjadi weekend yang penuh berkat bagi kami. Berkati ibadah kami esok Bapa. Tuhan tolong supaya ibadah baik onsite maupun online dapat berjalan dengan lancar. Setiap umat-Mu dapat beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Dan kiranya kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan, hidup kami dibaharui dari hari ke hari. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus